Halo guys, balik lagi dengan Ade di sini. Jadi di minggu yang sedang di rumah aja ini, sekarang gue pengen review True Wireless Earbuds ya, yang entry level dan harganya agak mid karena ini adalah pertarungan True Wireless Earbud di harga sekitar 400 ribuan. Oke guys, jadi True Wireless yang gue maksud adalah yang ini melawan yang ini guys. Jadi yang ini adalah KZ S1D melawan Edifier TWS1. Kedua harga ini sebenarnya nggak beda jauh, yang Edifier ini sebenarnya lebih mahal sedikit ya. Jadi yang KZ ini gue dapat harga di 450 ribuan, sedangkan yang ini itu sekitar 450 ribu sampai 500 lah, tergantung lu pilih-pilih seller ya. Oke, jadi keduanya ini sudah support Bluetooth 5 ya, dan yang KZ ini sudah USB Type-C chargingnya, sedangkan yang Edifier ini masih micro USB. Yang ini bisa sampai 3 jam dalam single charge. Kalau lu pakai case-nya bisa 2 kali lipat ya, 6 jam sih yang gua rasain. Terus kalau yang Edifier ini lebih lama nih guys, bisa sampai 24 jam untuk total case dengan earbuds-nya ya. Untuk yang Edifier, ini dia sudah support license dari Qualcomm aptX ya guys. Jadi kodeknya yang ini tuh lebih baik dibandingkan yang ini. Dari Edifier itu sudah support internal protection IPX5 ya guys ya. Sedangkan yang ini nggak ada nih guys. Gue belum tahu nih dia di rating berapa ya. Kalau ini disertakan di speknya. Nah, IPX5 itu artinya untuk debu ini nggak ada masalah sama sekali ya. Level maksimum. Dan untuk 5 itu adalah cipratan air ya guys ya. Jadi ini sangat oke. Bisa dipakai ketika lu jogging, ketika sambil hujan. Nah, bicara build quality dari materialnya ya guys ya. Ketika kita buka, KZ S1D ini kelihatannya memang sedikit lebih murah ya guys ya. Materialnya dia body plastik ya. Jadi kalau lihat dari dalamnya aja, dalam fisiknya ini kelihatannya kayaknya agak murah gitu ya untuk harga 400 ribuan ya. Terus bagian dalamnya juga magnetnya nggak terlalu kencang ya. Sedangkan kalau yang Edifier ini, dia hadir dengan warna yang glossy, agak sedikit licin, tapi ini seperti AirPods ya casingnya ya, warnanya putih dan glossy. Keduanya nggak bikin buat nempelin sidik jari sih, jadi bikin bersih ya. Dia kelihatan sedikit lebih mahal kalau dilihat dari fisiknya, karena dia punya build material yang sedikit kokoh, magnetnya lebih kuat ya. Dan terus bagian dalamnya juga build plastiknya bagus ya guys ya. Nah, bagian luarnya sayangnya yang ini masih micro USB untuk charging portnya, dan keduanya nggak support fast charging. Jadi kalau lo mau ngecas penuh sih, kalau gue biasanya 1,5 jam sampai 2 jam sih ya buat pakai ini, buat balik penuh lagi. Jadi lo harus sabar. Oke, terus masalah pairing ya guys ya. Keduanya sama-sama cara menggunakan pairingnya di Android ya, atau mau di iPhone. Yang gue temuin nih, masalah antara keduanya itu adalah kalau yang KZ itu sering kali kalau gue pakai device yang baru itu agak sering gagal ya. Jadi gue selalu coba 2 kali baru bisa pairing ya. Sedangkan kalau yang Edifier ini untuk pindah dari handphone lain ke handphone yang satu lagi tuh nggak ada masalah guys ya. Tapi keduanya sih setelah itu lewat udah connect dengan baik ya. Mungkin karena yang Edifier ini punya Qualcomm sertifikat ya guys, jadi dia punya connection yang lebih baik dibandingkan yang KZ ya. Nah, di dalam paket penjualannya keduanya sama, dia menyertakan penyediaan chip cadangan ya. Nah, sekarang kita mau bicara fitnya untuk kedua TWS ini guys ya. Yang KZ ya, pertama kali kita bahas, mudah sekali guys. Karena kalau gua udah biasa pakai tipe yang KZ headset ya, jadi kita udah familiar nih. Nah, jadi gue bisa langsung tahu kanan itu langsung settingnya seperti apa. Jadi cukup masukin aja dan dia itu defaultnya itu nyaman guys. Terasa banget kita kayak gak pakai earbuds ya kelamaan ya. Dan untuk installation-nya memang sedikit agak buka, tapi lu bisa akalin, lu ganti aja tipsnya sesuai dengan telinga lu ya guys ya. Sedangkan untuk yang Edifier ini guys ya, dia ini fittingnya lebih terasa kita pakai sesuatu gitu, tapi masih dalam rasa yang nyaman nih sebenarnya. Yang Edifier ini kalau kita pakai lama-lama tuh mulai agak terasa ya, agak panas, karena gue ngerasain kalau yang defaultnya ini di kuping gue tuh langsung isolasinya langsung nutup gitu ya. Tapi timbul masalah nih guys. Yang Edifier ini tuh gue ngerasanya nggak pas masuknya, nggak ke kanal kita gitu. Jadi gue kadang harus ngatur ini benar-benar gitu ya. Kadang terasa yang kanan sama kiri tuh feel-nya nggak sama gitu. Jadi gue harus adjust ya. Sedangkan yang KZ itu gue hampir nggak pernah ngalamin itu. Oke guys, sekarang kita masuk ke kualitas audionya yang gue rasain ketika pakai kedua earbuds ini ya. Gue langsung cobain lagunya Charlie Puth yang Attention ya. Dan gue ngerasain dia itu bagus ya. Bagus ketika ada di level yang low sampai ke mid ya. Tapi ternyata nih ketika kita masuk ke bagiannya high tuh mulai terasa, gue pribadi mulai agak nggak kekontrol sedikit bassnya sama treble-nya ya guys ya. Terus ketika masuk ke bagian high tuh mulai agak sedikit sakit ya di telinga kita tuh, kayaknya lebih sedikit lebih cempreng gitu ya. Jadi untuk si Edifier ini yang gue alamin ya, dia bagus untuk musik yang banyak mainnya di low. Nah itu dia kedengaran clear, semuanya masih terkontrol gitu. Tapi ketika masuk kayak dengerin musik-musik rock, musik-musik heavy yang banyak instrumen alat musiknya tuh, ini terasa banget udah mulai, ini nggak karuan suaranya ya. Tapi overall sih untuk harga sini sih masih oke ya.
Setelah hampir sejam gue coba Edifier, gue pindah ke KZ. Nah itu gue langsung terasa banget perbedaannya guys ya. Jadi kalau yang KZ ini, dia tuh audionya bagus dari mid sampai high ya. Dia tuh semuanya lebih terkontrol ya. Bassnya, walaupun sebenarnya bassnya di Edifier itu beli gede ya, tapi tuh nggak terkontrol. Kadang kita kelewat gitu ya. Nah sedangkan kalau yang KZ ini yang gue rasain ya, dia tuh pas gitu. Gue mau main yang low, mau yang masuk ke mid, mau yang masuk ke treble-nya tinggi, mau masuk yang bass tuh dia lebih terkontrol gitu. Jadi dia kayak ngejagain kita, oke, awas nih, awas. Nyaris lewat, tapi semuanya di level yang bagus gitu, masih di level yang aman gitu ya. Kesimpulan gue adalah, KZ ini cocok banget di semua musik genre. Contoh ya, keduanya gue pasang bareng ya, karena keduanya ini nggak ada auto resume sama auto stop ya, jadi gue bisa pasang bareng. Nah, kedengaran banget nih, gue pakai keduanya. Yang kiri itu KZ, yang kanan itu Edifier ya. Ketika gue dengar lagunya Harry Styles yang Adore You, itu benar-benar gue jadi makin sadar ya. Jadi kalau yang si KZ ini, dia lebih nyaman ya. Sedangkan yang Edifier tuh sakit langsung ya, karena dia mainnya, lagunya main di high terus ya. Nah, terus kalau yang si Edifier ini, dia itu sedikit powernya kurang, masih di bawah yang si KZ. Ibaratnya untuk standar gue dengerin musik ya, kalau yang di KZ itu gue 70% volume tuh cukup ya. Nah sedangkan kalau yang di Edifier tuh rasanya 70 tuh lebih kecil powernya, jadi gue naikin sampai ke 80 atau 90. Nah terus ketika keduanya juga gue coba di iPhone ya, sama di iOS atau di Mac ya. Nah keduanya itu memang hasilnya jadi lebih enak dibandingkan di Android ya. Dia lebih, nggak tahu ya, drivernya lebih keluar ya, padahal sebenarnya keduanya nggak support AC ya. Sekarang masuk ke gaming, jadi keduanya gue coba main game di iPhone sama di Android ya. Untuk di Android ya guys ya, yang KZ ini delaynya parah, terasa banget guys, ada delay. Gue mau main real drum, gue main Call of Duty, main yang perang-perangan tuh sekitar 0,5 sampai 0,7 detik ya. Gue pribadi sih udah mulai agak keganggu ya, hampir malas make ya, tapi masih bisa sih karena gue jago, nggak tahu gimana. Sedangkan yang Edifier itu good, masih di bawahnya, ada delay tapi masih di bawahnya. Mungkin seperti gue bilang, dia sudah support aptX ya, jadi lebih bagus. Real drum juga sama buat ngecekin seberapa jauh perbedaannya ya. Yang si Edifier itu main Call of Duty juga nggak terlalu signifikan, mungkin 0,2, 0,3. Nah sedangkan ketika gue main game di iPhone, aneh ya, ini justru lebih bagus ya, kayak delaynya lebih jelek di Android dibandingkan ketika gue main di iPhone. Ini pertama kali gue ngalamin kayak gini. Terus tes selanjutnya yang gue coba adalah kemampuannya dia dipakai telepon atau mikrofon kualitinya. Yang KZ ya, itu audio quality, microphone quality itu ketika gue pakai telepon tuh bagus banget guys. Jadi dia itu sebenarnya lebih murah ya KZ ini ya dibandingkan yang Edifier, tapi suaranya tuh way better dibandingkan yang Edifier. Yang Edifier tuh ada noise, sedangkan yang KZ tuh rasanya ya seperti gue menggunakan AirPods Pro di iPhone, clear and loud gitu. Rasa-rasanya terasa banget ya. Nanti lu bisa lihat audio quality-nya ya. Halo guys, kali ini sekarang kita sedang coba pakai mikrofonnya dari True Wireless Earbud-nya dari Edifier TWS1 ya. Halo guys, selamat pagi. Sekarang kita sedang coba mikrofonnya dari KZ TWS ya, SI S1D. Sekarang kita lagi di luar, emang suaranya lagi sepi. Terus kita masuk ke touch controlnya atau pengaturan dari si earbudsnya. Dua-duanya tuh di tap ya. Jadi kalau yang KZ itu lebih banyak kontrolnya, dalam artian dia itu kanan sama kiri bisa dibedain ya. Jadi kalau kanan 2 kali tap itu dia adalah next, sedangkan yang kiri 2 kali itu adalah previous track ya. Sedangkan kalau yang si Edifier ya itu dua-duanya itu sama, kontrol kanan sama kiri itu sama kontrolnya ya. Oke guys, jadi kita masuk ke bagian kesimpulannya nih antara KZ sama Edifier tuh mending mana nih guys ya. Sebenarnya guys ya, untuk audio quality ya, keduanya itu karakter suaranya itu hampir mirip kalau menurut gue pribadi ya. Cuman yang KZ lebih terkontrol, itu aja. Sedangkan yang Edifier itu punya sesuatu yang lebih fleksibel ya, karena dia menawarkan IPX5. Artinya yang Edifier ini lebih bagus ya untuk aktivitas outdoor ya, karena dia sudah IPX5. Kalau lu butuh fleksibilitas yang tinggi, senang main game, Edifier ini adalah pilihan yang bagus ya guys ya. Tapi kalau lu cuman perlu dengerin musiknya doang ya, gue sih lebih prefer yang KZ ya guys ya. Nah, kalau kalian pilih yang mana, lu boleh komen di bawah ya. Atau kalau lu punya rekomendasi TWS yang bagus, lu bisa kabarin gua, nanti akan gua coba share. Sekian video gua kali ini, jangan lupa cuci tangan, bye-bye.